Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, calon guru penggerak angkatan 11. Saya Rita Kurniati, SPDSD, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Di video kali ini, saya akan membagikan tugas 1.1J, koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, mendidik dan mengajar, membantu peserta didik berkembang menjadi manusia yang utuh dan seutuhnya, baik secara jasmani, rohani, maupun sosial. Tugas utama seorang guru adalah mendidik dengan membentuk karakter, budi pekerti, dan kepribadian siswa menjadi lebih baik. Mengajar yaitu menyampaikan materi pelajaran dengan metode yang kreatif dan efektif, sehingga siswa mudah memahami dan menguasainya. Membimbing dengan memberikan bimbingan dan arahan kepada siswa dalam belajar, baik secara individu maupun kelompok. Mengarahkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Filosofi pendidikan karakter menurut Ki Hajar Dewantoro dibagi dalam 4 aspek utama, yaitu yang pertama, olah hati atau spiritual, membentuk kepribadian yang luhur dan berakhlak mulia, menanamkan nilai-nilai agama dan budi pekerti luhur, seperti melaksanakan sholat duha bersama pada hari yang telah ditentukan, mengembangkan kecerdasan spiritual dan emosional. Yang kedua, olah pikir atau intelektual, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif, meningkatkan kemampuan bernalar dan memecahkan masalah, memperkaya pengetahuan dan wawasan. Ketiga, olah rasa atau estetika, mengembangkan rasa keindahan dan seni, meningkatkan apresiasi terhadap karya seni dan budaya, menumbuhkan rasa cinta tanah air. Yang keempat, olahraga atau kinestetik, meningkatkan kesehatan dan kebugaran jasmani, mengembangkan keterampilan motorik dan koordinasi tubuh, menanamkan jiwa sportivitas dan disiplin. Pertanyaan pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya sebagai guru mendominasi kelas dengan menyampaikan materi. Materi pembelajaran disampaikan melalui papan tulis, buku teks, dan alat peraga sederhana. Penilaian didasarkan pada tes tertulis. Proses belajar mengajar hanya dilakukan di dalam kelas saja. Pertanyaan kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul ini, saya sebagai guru berusaha memahami gaya belajar dan kebutuhan masing-masing siswa. Dengan begitu, materi dan metode pengajaran dapat disesuaikan agar lebih efektif. Siswa tidak lagi hanya mendengarkan ceramah, tetapi dilibatkan aktif dalam proses belajar. Ini bisa melalui diskusi kelompok, presentasi, permainan edukatif, dan pemecahan masalah. Siswa mengerjakan proyek penelitian atau tugas kelompok yang menantang, sehingga mereka bisa belajar secara mandiri dan menerapkan pengetahuan di kehidupan nyata. Saya tidak lagi hanya mengandalkan papan tulis dan buku teks, presentasi digital, video gambar, manipulatif, sumber belajar online, dan bahkan lingkungan sekitar. Sekolah bisa dimanfaatkan untuk membuat proses belajar lebih kaya dan menarik.
Pencapaian siswa tidak hanya dinilai dari tes tertulis, tetapi juga dari partisipasi di kelas, presentasi, tugas proyek, dan kemampuan berpikir kritis. Siswa tidak hanya belajar di dalam kelas, tetapi juga di luar kelas, seperti di taman, kebun, museum, situs bersejarah, atau bahkan di alam terbuka. Dengan belajar di luar kelas, dapat membantu siswa untuk lebih fokus dan antusias dalam belajar, karena mereka dapat belajar secara langsung dan mengalami sendiri materi pembelajaran dapat membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Membangun karakter seperti tanggung jawab, disiplin, dan rasa cinta terhadap alam. Selain dari itu, dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental siswa karena dapat berolahraga dan mendapatkan udara segar. Pertanyaan ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang pertama, saya sebagai guru adalah menjadi fasilitator dan pembimbing, bukan sebagai pengajar yang mendiktekan pengetahuan. Kedua, memberi kesempatan kepada siswa untuk belajar secara mandiri dan aktif melalui berbagai metode seperti proyek, diskusi, dan presentasi. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan abad ke-21 seperti berpikir kritis, memecahkan masalah, komunikasi, kolaborasi, dan kreativitas. Yang keempat, mengerjakan proyek penelitian atau tugas kelompok yang menantang siswa untuk belajar secara mandiri dan menerapkan pengetahuan di kehidupan nyata, serta menerapkan pembelajaran yang berfokus pada alam dan budaya dengan berbagai kegiatan outdoor dan eksplorasi alam. Kesimpulan, Kesimpulan dari modul ini, tugas utama dari seorang guru yaitu memberikan kemerdekaan kepada anak dan berpusat pada anak untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zamannya. Tidak boleh dipaksa untuk mengikuti kehendak pendidik, tetapi dibimbing untuk menemukan potensi terbaiknya. Suasana belajar mengajar harus kondusif dan menyenangkan, agar anak didik merasa nyaman dan aman untuk belajar. Peran guru bukan lagi sebagai pengajar yang mendiktekan pengetahuan, melainkan sebagai fasilitator dan pembimbing. Guru harus membantu murid untuk menemukan potensi dan bakat mereka masing-masing, serta mendorong mereka untuk belajar secara mandiri dan bertanggung jawab. Sekian, terima kasih. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.